Babak 1973, Empyrean Ascendan berambut putih. 9 anak panah tersebar menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya membentuk sebuah tangan. Ini hampir tidak mencapai kekuatan Empyrean Exalt yang melewati istana ketujuh. Kalian 9 harusnya memiliki kekuatan Empyrean Exalt yang melewati istana keempat. Layak untuk Li Mansion, fondasimu sangat dalam. Wang Lin berkata perlahan sambil berjalan ke depan. Dan di antara kalian bertiga ada istana ke-10 Ascendan Empyrean dan 2 istana ke-7 Empyrean Exalt. Dengan kekuatan gabungan Anda dapat mencapai puncak istana ke-10. Aku tidak membunuh siapapun sepanjang jalan, tapi jika kalian bertiga menyerang, aku tidak akan menahan diri. Tatapan Wang Lin menyapu ratusan orang di depannya dan berhenti di 3 lokasi berbeda. Saat kata-katanya bergema, 3 lelaki tua muncul di lokasi tersebut. Orang tua tepat sebelum Wang Lin adalah orang yang merupakan Ascendan Empyrean. Rambut orang ini setengah hitam dan setengah putih. Dia menatap Wang Lin dengan keterkejutan dan keraguan di matanya. Dia sepertinya memiliki beberapa spekulasi tentang tingkat kultivasi Wang Lin, tapi dia tidak yakin. Saya tidak ingin membuat musuh keluar dari Li Mansion Anda. Bagaimanapun, peninggalan Li Guang telah banyak membantu saya. Wang Lin berbicara tentang bagaimana busur Li Guang membantunya lolos dari banyak bahaya di dunia gua. Orang yang masih belum menunjukkan dirimu, kenapa kamu tidak keluar? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Orang luar tidak bisa melihat penampilannya, hanya cahaya keemasan mengerikan yang keluar dari matanya. Cahaya keemasan ini mengandung tekanan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada tekanan dari kota leluhur. Semua orang, apakah itu Ascendan Empyrean atau anggota keluarga biasa, merasakan hati mereka bergetar. Setelah tekanan mencapai batasnya, itu akan menjadi penindasan. Cahaya keemasan dari tatapan Wang Lin adalah penindasan. Dia menggunakan kekuatan pedang leluhur surgawi untuk menekan segalanya. Gemuruh menggelegar bergema. Saat tatapan emas Wang Lin menyebar, busur di tangan orang-orang Li Mansion hancur berkeping-keping. Bahkan busur yang dipegang oleh 9 Empyrean Exalt pecah menjadi beberapa bagian seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan dari tatapan Wang Lin. Adapun 3 lelaki tua terkuat, selain Ascendan Empyrean, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di busur di tangan mereka, dan retakan itu juga patah. Hanya busur Ascendan Empyrean yang tidak patah, namun tali busurnya berubah menjadi abu. Raungan dan tatapan tajam Wang Lin membuat tak seorang pun di istana Li berani memandangnya. Mereka semua secara tidak sadar berpencar, memperlihatkan ruangan batu di kejauhan. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Tidak ada tangisan, tetapi semua penggarap yang busurnya patah semuanya tersentak. Mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya dari tatapan Wang Lin. Secara khusus, Empyrean Exalt sepertinya samar-samar menebak identitas Wang Lin, dan ekspresi mereka berubah ketakutan. Empyrean Ascendan berambut putih, sebuah suara kuno yang pahit datang dari ruangan batu setelah sekian lama. Pintu kamar batu didorong dan seorang lelaki tua berambut putih keluar. Orang tua ini mengenakan jubah emas dan memberikan tekanan tanpa merasa marah. Meski ekspresinya pahit, dia tidak menghindari tatapan emas Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melepas tudung kepalanya, memperlihatkan rambut seputih saljunya. Dia dengan tenang menatap lelaki tua itu. Ketika Wang Lin melepas tudung kepalanya, orang-orang di sekitarnya tersentak. Semua tatapan tertuju padanya. Selama tahun ini, rumor tentang Wang Lin telah menyebar ke seluruh benua astral abadi. Secara khusus, rumor ini seperti badai di kota leluhur, dan siapapun yang mengetahuinya telah mendengarnya berkali-kali.
Li Mansion adalah salah satu dari 4 raja kota leluhur. Hampir seluruh keluarga teringat nama Wang Lin setelah mendengar rumor tersebut. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat Ascendan Empyrean terkuat, orang nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah mereka sebenarnya mencoba membunuh orang ini. Beri aku penjelasan, kata Wang Lin dengan tenang sambil menatap lelaki tua yang keluar dari ruangan batu. Orang tua ini juga seorang Ascendan Empyrean. Wang Lin memperkirakan dia telah melewati istana ke-11 dan merupakan salah satu dari 13 orang yang terjebak di istana ke-12. Li Mansion memiliki 2 Ascendan Empyrean dan 11 Empyrean Exalt, dan ada 3 rumah besar seperti ini di kota leluhur. Setelah mengamati Li Mansion, Wang Lin memiliki pemahaman tentang 4 raja yang dimahkotai di kota leluhur. Tadi rak busur nenek moyang tua mengeluarkan suara berdengung, artinya busur sudah dekat. Saat itu, busur leluhur tua diberikan kepada Li Guang dan kemudian menghilang tanpa berita apapun. Setelah memperhatikan suara dari rak, lelaki tua ini mengirim 2 Golden Exalt untuk memeriksanya, tetapi perilaku mereka agak ekstrim. Lagi pula, busur leluhur sangat penting bagi keluarga Li Ku. Meskipun lelaki tua itu mencoba menatap mata Wang Lin, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan penindasan dari mata Wang Lin terlalu kuat. Wang Lin tidak berbicara dan masih menatap lelaki tua itu. Tidak ada yang salah di bawah ketenaran, benar saja, Wang Lin ini memang layak disebut nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Aku sendiri tidak melihatnya melewati istana, jadi kupikir rumor itu dibesar-besarkan karena aku mendengar dia mendapat bantuan pelindung jiwa, namun, aku tidak menyangka hanya matanya yang akan menghasilkan tekanan seperti itu. Keluarga diam-diam merenung sambil ditatap oleh Wang Lin. Li Mansion dulunya ceroboh, Empyrean Ascendan berambut putih pasti datang ke ibu kota kekaisaran untuk upacara perebutan gelar. Bagaimana kalau beristirahat di Li Mansion-ku? Biarkan orang-orang Li Mansion-ku menemani Ascendan Empyrean ke istana kerajaan sebagai pengawal, dan karena Ascendan Empyrean memiliki busur leluhur lama dan busur itu telah membantumu, maka kamu bukanlah orang luar. Li Mansion-ku memiliki paviliun panah, yang berisi daun panah peninggalan leluhur lama. Ascendan Empyrean dapat melihatnya sesuka Anda. Bagaimana dengan itu? Untuk membalas kecerobohan kami, orang tua itu menggenggam tangannya dan membungkuk pada Wang Lin. Dia telah merendahkan dirinya sendiri, tetapi tak seorang pun di istana Li merasa terhina, mereka bahkan merasa bahwa memang seharusnya demikian. Bagaimanapun, mereka menghadapi orang nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Orang ini telah diperebutkan oleh para Grand Empyrean. Meskipun Li Mansion mereka adalah salah satu dari 4 raja kota leluhur dan lebih kuat dari kebanyakan sekte, mereka masih tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Wang Lin. Jika mereka melukai Wang Lin, seorang Grand Empyrean akan maju ke depan, tetapi jika Wang Lin membunuh mereka, ada kemungkinan besar para Grand Empyrean tidak akan melakukan apapun. Ini adalah kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah di benua astral abadi. Empyrean Mingdao yang berkuasa jarang meninggalkan istana, tetapi ketika dia melakukannya, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Bahkan keempat raja itu harus sangat menghormati Ascendan Empyrean Mingdao. Bagaimanapun, dia diharapkan menjadi matahari ke-6 di masa depan. Sekarang Wang Lin telah menekan Ascendan Empyrean Mingdao. Jika Li Mansion tahu bahwa busur itu ada pada Wang Lin, mereka akan berpura-pura tidak tahu dan tidak akan berani memintanya kembali. Paviliun panah. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengharapkan ini dari Li Mansion. Dia bisa melihat bahwa selain rasa takut di mata lelaki tua itu, ada juga kerinduan akan busur leluhurnya. Mereka tidak tahan, jadi mereka memperlakukan Wang Lin dengan hormat dengan harapan Wang Lin akan mengem.
Alihkan busurnya. Busur ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya, cahaya berkumpul, dan busur Li Guang muncul di tangan Wang Lin. Saat busur itu muncul, ada kilatan kegembiraan di mata lelaki tua itu. Dia pernah melihat busur ini di tangan Li Guang, tapi sekarang berada di tangan orang luar. Semua anggota keluarga Li diam-diam merenung dan melihat kehaluan. Beberapa dari mereka pernah melihatnya, dan banyak lagi yang belum pernah melihatnya. Aku masih berguna untuk busur ini. Setelah saya selesai dengan semuanya, saya akan mengembalikannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan busur itu menghilang kembali ke tubuhnya. Orang tua dari keluarga Li menghela nafas tapi tidak kecewa. Bagaimanapun, Wang Lin telah berjanji dan menyatakan identitasnya, jadi tidak perlu berbohong. Ini berarti Wang Lin mempunyai niat untuk mengembalikannya, jadi sebaiknya dia mempertimbangkannya sebagai meminjamkan busurnya untuk saat ini. Yang paling penting, busur itu telah ditemukan oleh Wang Lin, jadi bagaimana bisa dikembalikan hanya karena itu milik mereka bertahun-tahun yang lalu. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Wang Lin, dia takut dia bahkan tidak akan membuat janji itu. Wang Lin tidak menolak tinggal di Li Mansion. Dia sekarang tahu bahwa Suli Guo berada di kota leluhur, jadi dia tidak terburu-buru membuka segel ingatannya. Dia tinggal di Li Mansion untuk melihat Arodao. Liu Jinbiao sangat senang. Dengan Wang Lin sebagai tuannya, dia diterima sebagai tamu terhormat dan sangat bahagia. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pada sore hari ketiga, salju turun. Tiba-tiba, sejumlah besar riak muncul di Li Mansion bersamaan dengan semburan tekanan. Tekanan ini mengelilingi Li Mansion, menyebabkan orang-orang di Li Mansion berjalan keluar dan melihat ke langit. Ada kilatan cahaya keemasan dan seseorang keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat agak sombong. Dia memegang sebuah gulungan di tangannya, dan dia menatap orang-orang di rumah Li. Di mana Wang Lin? Mengapa tidak segera menerima dekrit itu? Membacanya, suara dingin Wang Lin datang dari dalam paviliun panah Li Manison. Kamu, orang berjubah hijau di langit terkejut. Dia di sini untuk membaca surat wasiat Kaisar Langit, yang setara dengan kedatangan Kaisar Langit secara pribadi, tetapi Wang Lin ini bahkan tidak mau memperlihatkan wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, pria berjubah hijau itu mendengus dingin di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya. Dia membuka dekrit di tangannya dan mulai membaca. Wang Lin tidak mendengarkan secara spesifik dan hanya mendengar bahwa Kaisar Langit telah memberitahunya untuk berada di Istana Celestial dalam 7 hari untuk upacara perebutan gelar. Wang Lin telah mendengar di Sekte Yang Ungu bahwa setiap Ascendan Empyrean akan diberi gelar secara pribadi oleh Kaisar Langit saat ini. Ini adalah formalitas dan simbol. Saat upacara, ada kemungkinan ditantang. Namun di masa lalu, hal itu banyak diabaikan. Lagi pula, para Empyrean Ascendan menerima pengakuan dari bayangan leluhur surgawi, dan hanya sedikit orang yang merasa bosan. Setelah pria berjubah hijau selesai membaca, dia tidak melihat Wang Lin keluar dan merasa semakin tidak puas. Dia meninggalkan dekrit itu dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Lian Daozhen pada upacara perebutan gelar. Aku seharusnya bisa melihat orang gila di sana, Wang Lin merenung dalam hati. Dia telah menyebarkan akal sehatnya ke seluruh kota timur tetapi tidak menemukan Ling Daofei. Pusat kota leluhur, Istana Kekaisaran Surgawi. Di pagi hari, ketika sinar cahaya pertama muncul di cakrawala dan mengusir kegelapan, menyebabkan istana terlihat, berbagai penggarap kota yang terkenal dan pejabat penting semuanya tiba. Upacara perebutan gelar Empyrean Ascendan berambut putih. Peristiwa ini telah memicu badai di kota leluhur 7 hari lalu. Selama bertahun-tahun,
Setiap orang yang memenuhi syarat telah mendengar tentang Empirean Ascendan berambut putih. Gelar ini juga menjadi sangat terkenal dan terkenal selama bertahun-tahun. Semua keluarga budidaya datang ke alun-alun yang sangat luas setelah mendapat izin dari Kaisar Langit untuk datang ke upacara perebutan gelar hari ini. Pada saat ini, matahari terbenam dan sejumlah besar petani berkumpul. Sekilas, tidak kurang dari 10.000 petani. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, dan bahkan ada Empirean Exalt di antara mereka. Bahkan ada beberapa Ascendan Empirean. Bahkan di Istana Kekaisaran, orang-orang ini mendapat rasa hormat dari orang-orang di dekat mereka. Di pagi hari ini, susunan transfer di luar istana digunakan terus-menerus. Arai transfer tampak berkedip tanpa henti saat para penggarap yang datang untuk melihat upacara tersebut tiba. Orang-orang ini melewati 9 pintu dan dengan cepat berjalan menuju alun-alun di depan kuil Celestial Dao. Semakin banyak penggarap tiba di alun-alun sebelum kuil Celestial Dao. Mereka tidak tersebar secara longgar, tetapi disusun dalam urutan tertentu. Ada 3 lokasi yang kosong sepanjang 1000 kaki. Para penggarap di 3 lokasi tersebut adalah 3 dari 4 raja kota leluhur. Di alun-alun di luar kuil Celestial Dao, selain puluhan ribu tamu yang datang untuk menonton, ada juga 2 barisan panjang prajurit berbaju besi hitam. Prajurit lapis baja hitam ini milik keluarga kekaisaran dan hanya setia kepada kaisar. Tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi dan jumlahnya hanya 100.000. Namun, mereka semua menguasai kemampuan untuk mengorbankan kekuatan hidup mereka demi mendapatkan kekuatan yang sangat mematikan. Hanya sedikit orang yang tahu secara spesifik, tapi pada saat ini, 2 baris prajurit lapis baja hitam mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan sikap dingin. Kedua baris ini sepertinya membelah persegi dan langsung melampaui 9 pintu. Di luar alun-alun kuil Dao Surgawi, ada 9 pintu yang ditempatkan dengan jarak 100.000 kaki satu sama lain. Sebenarnya, itu adalah 9 bangunan besar berbentuk pintu yang berwarna hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Di ujung pintu terakhir, ada kilatan cahaya saat anggota keluarga Li muncul. Mereka melewati 9 pintu dan tiba di alun-alun. Waktunya habis, tutup 9 pintu. Tak lama kemudian, sosok berbaju hijau keluar dari kuil. Ini adalah lelaki tua yang tampak biasa saja, tetapi matanya bersinar terang. Dia melihat sekeliling saat dia berjalan keluar dari kuil. Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu orang dari kota leluhur semuanya datang dan melihat ke 9 pintu alun-alun. Raungan menggelegar datang dari 100.000 tentara lapis baja hitam, dan raungan mereka saling terkait. Dunia berubah warna dan bumi bergetar. Ke-9 pintu itu memancarkan cahaya hitam yang aneh, dan begitu cahaya hitam mencapai kepadatan tertentu, mereka terhubung bersama untuk membentuk jalan lurus. Bagian ini dibuat oleh cahaya hitam dan 100.000 tentara lapis baja hitam tampak luar biasa. Pada saat ini, puluhan ribu penggarap di samping alun-alun sepertinya berhenti bernapas. Mereka melihat ke lorong yang dibentuk oleh 9 pintu dan juga lampu transfer yang datang dari pintu pertama. Ada kilatan cahaya dan kemudian seorang pemuda tenang berbaju putih dengan rambut putih keluar. Berdiri di sana, tangan Wang Lin berada di belakang punggungnya. Angin pagi menyebabkan jubah dan rambut putihnya berkibar. Di tengah angin, Wang Lin terlihat sangat muda, tetapi ekor waktu ada di tubuhnya. Meski wajahnya tetap awet muda, namun hatinya terasa lelah. Saat dia berjalan maju, ekor waktu perlahan muncul. Tatapannya menembus lorong hitam yang dibentuk oleh 9 pintu. Dia melihat puluhan ribu orang di kejauhan dan istana megah yang menjulang tinggi di belakang mereka. Di belakang istana,
Wang Lin samar-samar bisa melihat istana seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Istana-istana ini membentuk istana kekaisaran Kaisar Langit. Istana ini terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat akhirnya, tapi dia bisa merasakan ada batasan yang tak terbayangkan di sana. Itu tidak aktif sekarang, tetapi jika diaktifkan, kekuatannya akan sangat dahsyat. Apakah istana kekaisaran surgawi? Wang Lin melihat ke kejauhan dan melihat patung batu di kejauhan, tetapi karena jaraknya sangat jauh, patung itu tampak kabur. Patung itu seakan-akan selalu memandang ke langit. Wang Lin Empirean berambut putih. Suara dingin penuh keagungan meraung seperti guntur dari kuil di depan dan membuyarkan pikiran Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah lelaki tua berjubah hijau yang keluar dari kuil. Dia melihat melalui 9 pintu ke arah Wang Lin di kejauhan. Wang Lin, setiap ascendan Empirean akan diberi gelar oleh Yang Mulia, tapi sebelum upacara perebutan gelar, perlu ada ujian. Ujiannya adalah 9 pintu ini. Setelah Anda berjalan melewati 9 pintu dan berdiri di hadapan saya, upacara perebutan gelar akan dimulai. Pada saat itu, Yang Mulia secara pribadi akan datang memberi gelar kepada Anda dan guru kekaisaran akan datang meramal masa depan Anda. Semua tindakanmu di hadapan kuil Dao Surgawi akan direkam dan ditampilkan di semua sekte di 72 benua. Kata-kata lelaki tua itu tenang. Setelah selesai, dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan. Namun, semua pembudidaya, termasuk keempat raja, memandang Wang Lin. Wang Lin berdiri di sana. Dia telah mendengar tentang upacara perebutan gelar dari lelaki tua dari keluarga Li. Setiap ascendan Empirean memang akan melewati 9 pintu sebelum upacara perebutan gelar. Namun, ini hanyalah isyarat simbolis. Bagaimanapun, ascendan Empirins diakui oleh leluhur surgawi dan harus melewati istana ke-10. Pintu-pintu itu hanya untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran dan, pada kenyataannya, tidak memiliki kekuatan, jadi seseorang cukup berjalan melewatinya. Tatapan Wang Lin menyapu 9 pintu dan dia melihat 2 barisan panjang tentara lapis baja hitam. Para prajurit hanya mengungkapkan tatapan dingin mereka yang menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan 100.000 tentara lapis baja hitam. Dia bertindak berdasarkan prinsipnya sendiri. Jika 9 pintu ini normal, maka akan baik-baik saja, tetapi jika ada bahaya tersembunyi, maka Wang Lin tidak akan bersikap sopan. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju pintu pertama. Dia tidak cepat. Ketika dia hendak melangkah ke pintu pertama, 100.000 tentara lapis baja hitam mengeluarkan suara gemuruh lagi. Saat suara gemuruh bergema, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh mereka. Mereka berkumpul untuk membentuk kekuatan yang tak terlukiskan yang membombardir Wang Lin. Niat membunuh ini berasal dari pembantaian yang diikuti oleh 100.000 orang ini dan juga terhubung dengan baju sirah mereka. Semua niat membunuh yang berkumpul ini membuat Wang Lin merasa seperti dia tidak menghadapi 9 pintu, tetapi pembantaian surgawi. Wang Lin mengerutkan kening. Ujian 9 pintu bukanlah kultivasi, tetapi niat membunuh, karena itu masalahnya, saya tidak akan sopan. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan menutupnya. Ketika dia membuka matanya lagi, tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya melepaskan kekuatan guntur pembantaian. Kekuatan ini hanya ada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, tetapi jarak 100 kaki ini saja menyebabkan lorong yang dibentuk oleh 9 pintu bergem. Uruh dengan keras. Jalan sebelum Wang Lin tiba-tiba didorong mundur 100 kaki seolah-olah hanya bisa mundur ketika menghadapi niat membunuh Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Namun, dengan setiap langkah yang diambilnya,
niat membunuh setinggi 100 kaki bergerak bersamanya dan jalur itu terus-menerus didorong mundur. Bahkan tentara lapis baja hitam di dalam terkejut dan tanpa sadar mundur. Seolah-olah Wang Lin mengandung momentum yang mengejutkan, dan momentum ini mengandung cukup niat membunuh untuk membuat seseorang menyerah tanpa bertarung. 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. Wang Lin dengan tenang berjalan maju sejauh 100.000 kaki. Tidak ada cahaya hitam di belakangnya, hanya pintu batu. Di hadapannya, lorong yang dibentuk oleh cahaya hitam yang menutupi 8 pintu yang tersisa menjadi tidak stabil saat Wang Lin mendorongnya kembali. Mengaum, prajurit lapis baja hitam di dalam lorong hitam yang telah didorong mundur 100.000 kaki mengeluarkan raungan ketiga. Cahaya hitam meluas dan membentuk seekor harimau hitam di depan kuil. Harimau itu menerkam Wang Lin. Kalian semua, mundur. Mata Wang Lin berbinar dan tato banteng surgawi di wajahnya bersinar. Dia kemudian melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dan pelindung jiwa menghilang dari tubuhnya. Saat pukulan ini mendarat, dunia bergemuruh dan bayangan harimau runtuh. Lorong hitam yang dibentuk oleh 8 pintu yang tersisa runtuh bersamaan dengan cahaya hitam. 100.000 tentara lapis baja hitam semuanya batuk darah dan dipukul mundur, tapi tidak ada yang mati. Murid Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi saat dia dengan hati-hati melihat ke 100.000 tentara. Dia dengan tenang berjalan melewati 8 pintu yang tersisa dan tiba di depan kuil Celestial Dao. Tatapannya tajam menatap lelaki tua berbaju hijau yang mundur. Kamu, mundur juga untukku. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua berjubah hijau itu. Bab 1975, Harta Karun yang diberikan oleh Kaisar Langit. Mata lelaki tua berjubah hijau itu dipenuhi kepanikan. Dia mundur beberapa langkah sebelum semua orang dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia menjadi marah karena malu dan menyimpulkan Wang Lin tidak akan berani menyerang di sini. Dia berhenti setelah 3 langkah sambil menunjuk Wang Lin dan mulai berteriak. Kamu, orang tua berjubah hijau baru saja mulai berbicara ketika Wang Lin tiba di hadapannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, meraih pakaian lelaki tua itu, dan melemparkannya ke samping. Orang tua itu menangis. Dia merasa seperti terkena telapak tangan tak kasat mata saat dia terbang beberapa ratus ribu kaki jauhnya. Wang Lin menyapa Kaisar Langit. Wang Lin menggenggam tangannya di depan kuil Celestial Dao. Tempat ini masih merupakan istana kekaisaran, dan orang lainnya adalah Kaisar Langit. Rasa hormat yang harus dia tunjukkan masih diperlukan. Tatapan puluhan ribu kultivator semuanya terfokus pada Wang Lin. Ada juga 100.000 tentara. Mereka diam-diam merenung dan dengan dingin menatap Wang Lin. Di antara 4 raja, selain Li Manshan, 3 keluarga lainnya memandang Wang Lin secara berbeda. Secara khusus, ketiga leluhur memandang Wang Lin dengan tatapan rumit dan tak berdaya. Setelah Wang Lin menggenggam tangannya, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Setelah sekian lama, suara tenang datang dari kuil Celestial Dao. Anda mengesampingkan pejabat saya yang bertanggung jawab atas upacara perebutan gelar. Bagaimana ini bisa berlanjut sekarang? Saat kata-kata itu bergema, pintu kuil Celestial Dao diam-diam terbuka ke dalam, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Kedalaman kuil memiliki tangga seperti gunung dengan singgasana naga besar yang terlihat seperti naga sungguhan. Kepala naga itu terangkat dan matanya tampak memiliki semangat saat memandang Wang Lin, yang berada di luar kuil. Seorang pria parubaya mengenakan jubah kerajaan dan mahkota sedang duduk di singgasana naga. Dia memiliki tangan di bawah dagunya dan tubuhnya sedikit miring. Dia mengeluarkan aura tekanan tanpa merasa marah. Di samping pria parubaya itu berdiri seorang pria muda yang mengenakan pakaian kasar.
Pemuda itu berkulit putih dan bermata sipit. Dia memegang dua manik-manik ungu dan manik-manik itu berputar di tangannya. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan tatapannya lembut saat dia melihat Wang Lin. Tapi tatapan ini menyebabkan darah Wang Lin membeku. Di bawah tatapan ini, dia merasa seperti memasuki keadaan kesurupan dan melihat gambaran yang mengubah hidup. Hatinya kacau, tapi dia segera pulih. Pupil matanya menyusut saat dia menatap pemuda berpakaian kasar itu. Mata pemuda itu dipenuhi sedikit keterkejutan. Dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Guru Kekaisaran Sang Xuandao. Nama ini muncul di benak Wang Lin ketika dia melihat pemuda itu. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi bagi seseorang yang membuatnya merasa seperti tenggelam dalam reinkarnasi hanya dengan tatapannya, kemungkinan besar itu adalah guru kekaisaran. Adapun Kaisar Langit yang duduk di singgasana naga, dia tampak sama seperti ketika Wang Lin melihatnya di pengadilan Empirean. Namun, keagungan dan tekanannya jauh lebih kuat sekarang, seolah-olah dia adalah bagian dari dunia. Segala sesuatu di dunia ini harus berlutut di bawah tatapannya. Lupakan saja, kamu adalah Ascendan Empirean nomor 1, dan budak itu tidak menghormati kamu. Saya tidak akan mempersulit masalah ini bagi Anda. Xuandao, Anda memimpin upacara perebutan gelar, kata Kaisar Langit yang duduk di singgasana naga. Ya, pemuda berpakaian kasar itu membungkuk sedikit dan berjalan menuju kuil. Itu memang dia. Mata Wang Lin menyipit. Ketika pemuda berpakaian kasar berjalan melewati Wang Lin, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Lin. Kemudian dia melihat ke puluhan ribu petani di alun-alun. Saya akan memimpin upacara perebutan gelar. Selanjutnya adalah mengorbankan darah untuk membuka dao surgawi. Guru Kekaisaran Xuandao berkata sambil menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dengan ini, seberkas cahaya merah terbang ke kejauhan. Saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari 99 sudut istana. Raungan ini terdengar seperti jeritan binatang sebelum kematian. Segera setelah itu, 99 pilar darah melesat ke langit dari istana. Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa 99 pilar darah berisi 99 jiwa binatang yang berbeda. Pengorbanan darah untuk surga. Bunuh 99 binatang buas dan gunakan darah mereka untuk membuka dao surgawi yang halus. Wang Lin dengan tenang melihat semua ini. 99 pilar darah melesat ke langit dan menyebabkan langit berubah warna menjadi darah, lalu sebuah pintu terbuka. Bagian dalam pintu terlalu kacau untuk melihat kemana arahnya. Jiwa binatang buas di dalam pilar darah mengeluarkan raungan diam-diam dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian seluruh istana kekaisaran menjadi sunyi senyap. Saat ini, bukan satu-satunya tempat yang sunyi senyap. Semua leluhur tua di sekte di seluruh klan surgawi sedang menatap langit di atas istana kekaisaran. Pada upacara perebutan gelar sebelumnya, selain melewati 9 gerbang dan tantangan dari orang lain, juga dilakukan pembukaan Celestial Dao. Ini menggunakan pengorbanan darah untuk memikat roh asing ke sini yang kemudian akan dibunuh oleh Kaisar Langit. Darah akan tersebar ke seluruh istana dan jiwa-jiwa akan dimurnikan menjadi harta karun yang diberikan kepada Ascendan Empirean yang diberi gelar. Wang Lin mengetahui detail upacara ini jadi dia tidak terkejut saat dia melihat ke langit. Aku ingin tahu binatang asing macam apa yang akan didapatkan oleh Empirean Ascendan berambut putih ini. Saat itu, ketika pengorbanan darah terjadi untuk Ascendan Empirean Mingdao, itu adalah roh berbentuk pedang. Kaisar Langit membunuhnya dan pedang itu berubah menjadi pedang yang sangat kuat. Ini semua hanya soal keberuntungan. Saya ingin tahu bagaimana keberuntungan Wang Lin nantinya. Para penggarap di sekitarnya semua melihat ke atas dan mulai berspekulasi di dalam hati mereka.
Pada saat ini, di langit berwarna darah, seekor binatang mirip singa terbang keluar dari pusaran gelap. Binatang mirip singa itu memiliki mata merah dan lehernya berlumuran darah. Dengan suara gemuruh, setetes darah emas jatuh. Tampaknya ia melarikan diri dalam kehampaan yang tidak diketahui ketika ia tiba-tiba tersedot oleh pusaran dan muncul di sini. Kemunculannya segera menyebabkan puluhan ribu petani di bawah berteriak. Binatang singa surga. Ini adalah binatang singa surga yang disegel oleh leluhur surgawi. Dikabarkan bahwa benua singa surga diciptakan dari kaisar singa surga. Binatang ini tidak memiliki rambut emas, jadi dia bukan seorang kaisar, tapi dia tetap harus menjadi singa perang dewasa. Saat tangisan bergema, guru kekaisaran, Sang Xuandao, menjadi tenang. Seolah-olah dia tahu singa surga ini akan terpancing keluar. Segel yang ditinggalkan nenek moyang membuat makhluk asing yang terlalu kuat tidak mungkin masuk. Jika singa ini tidak terluka, ia tidak akan muncul di sini. Keberuntungan Wang Lin ini bagus. Raungan menggelegar tiba-tiba datang dari langit. Raungan ini mengguncang hati seseorang dan cukup untuk membuat manusia pingsan. Bahkan para kultivator yang lebih lemah pun akan gemetar seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Itu adalah auman singa. Binatang singa dengan luka di leher tiba-tiba berlari keluar dari pusaran. Dipenuhi kebingungan tentang tempat aneh ini. Namun, kebingungan itu langsung hilang dan digantikan oleh kepanikan. Ia akan melarikan diri kembali melalui pusaran. Namun pada saat ini, suara dingin Kaisar Langit datang dari samping telinga Wang Lin. Binatang singa surga, pada saat yang sama, Kaisar Langit masih mempertahankan posisi memegang dagunya dengan satu tangan sementara tangan lainnya melam. Gelombang ini menyebabkan munculnya api 5 warna. Ia melepaskan gelombang panas yang kuat saat ia melesat ke arah binatang singa surgawi. Dalam sekejap mata, api 5 warna berubah menjadi lautan api 5 warna dan mengelilingi Heaven Lion Beast yang terluka. Raungan menyedihkan bergema, diikuti oleh sejumlah besar darah yang seperti minyak mendidih tersebar di langit dan jatuh ke dalam istana. Hal ini dilihat oleh semua penggarap di sekitarnya, dan hati mereka bergetar. Tidak diketahui siapa yang berlutut terlebih dahulu, namun tak lama kemudian, semua penggarap di luar kuil Celestial Dao berlutut di tanah. Kekuatan surgawi kaisarku, kekuatan surgawi kaisarku. Suara puluhan ribu orang saling terhubung seperti guntur dan bergema di seluruh istana. Kekuatan Kaisar Langit ditampilkan di hadapan klan surgawi. Wang Lin diam-diam merenung. Dia juga bisa membunuh binatang singa surga yang terluka, tetapi tidak sesantai Kaisar Langit. Dia harus menggunakan pelindung jiwa dan bahkan meminjam kekuatan dari avatarnya. Grand Empyrean, ekspresi Wang Lin tenang, tidak mengungkapkan pikirannya. Pada saat ini, lautan api menghilang dan sehelai rambut putih jatuh dari langit. Kemunculan rambut putih menyebabkan mata guru istana menyipit. Bukan hanya dia, bahkan Kaisar Langit yang duduk di singgasana naga pun tiba-tiba mendongak. Dia melihat helaian rambut putih yang rontok dan ada sedikit kejutan di matanya. Rambut putih yang bahkan dao api ekstrimku tidak bisa terbakar, benda ini. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Rambut putih ini memberinya perasaan familiar, tapi perasaan ini berlalu dalam sekejap, seperti ilusi. Wang Lin menyerbu ke langit tanpa ragu-ragu. Kaisar Langit di kuil juga mengangkat tangannya ke arah kehampaan. Tangan raksasa yang terbuat dari api 5 warna muncul dan meraih rambut putih itu. Wang Lin tidak bisa bersaing dengan Kaisar Langit. Telapak api 5 warna milik Kaisar Langit muncul di depan rambut itu dan menjambaknya. Namun, pada saat ini, pohon palem api 5 warna bergetar dan rambut menembusnya sambil terus berjatuhan. Semua orang melihat ini.
Wang Lin tidak ragu-ragu untuk muncul di samping rambut itu, dan dia menjambaknya. Terima kasih banyak kepada Kaisar Langit karena telah menganugerahkan harta ini. Wang Lin berbalik dan membungkuk di kuil Celestial Dao. Bab 1976. Orang gila. Sehelai rambut jatuh ke rambut Wang Lin, dan perasaan familiar menjadi lebih jelas. Wang Lin tidak tahu kenapa, tapi helaian rambut ini terasa seperti bagian dari tubuhnya. Rambut ini tidak membahayakannya tetapi tampak seperti sehelai rambut biasa. Kedua ujungnya terkulai ke tanah, dan sepertinya embusan angin akan membuatnya terbang lagi. Setelah beberapa saat hening, suara Kaisar Langit datang dari kuil Dao Surgawi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda, tetapi jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya. Ucapan terima kasih Wang Lin memainkan peran kunci. Bagaimanapun, ini adalah upacara perebutan gelarnya, dan disaksikan oleh semua sekte di klan surgawi. Selain itu, binatang singa surga telah dipanggil dalam upacara perebutan gelar, jadi meskipun Wang Lin mengambil rambut putihnya, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Guru Kekaisaran Sang Xuandao memandang Wang Lin dengan mendalam dan berbicara. Pengorbanan darah sudah berakhir. Sekarang saatnya langkah terakhir upacara perebutan gelar. Wang Lin, semua orang di sini berhak menantangmu, tapi hanya 3 kali. Setelah 3 tantangan, Kaisar Langit akan memberimu gelar. Saat kata-kata guru kekaisaran bergema, ketiga leluhur dari 4 rumah besar semuanya mendongak. Mereka semua adalah lelaki tua dan mereka semua adalah Ascendan Empirins. Seseorang yang mengenakan jubah merah terbang ke langit dalam sekejap. Dia menggenggam tangannya 1000 kaki dari Wang Lin. Orang tua ini akan menjadi penantang pertama. Kuharap Empirean Ascendan berambut putih bisa memberiku petunjuk. Mata lelaki tua itu menunjukkan tatapan suram saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum dia duduk di langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan seluruh tubuhnya melotot. Untaian gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi bayangan hitam besar di hadapannya. Bayangan hitam ini sepertinya mengenakan baju besi hitam. Wajahnya kabur dan matanya tertutup. Namun kemunculannya menyebabkan dunia berubah warna dan awan berhamburan. Wang Lin, tolong ajari aku. Orang tua itu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah menyebar seperti kabut dan memasuki bayangan darah. Bayangan itu sepertinya terstimulasi oleh darah, dan matanya merah. Gemuruh teredam bergema saat bayangan hitam mengangkat tombak hitam panjang di tangan kanannya dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi dari posisinya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 raja. Bayangan hitam itu dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, dan mendekat seolah-olah akan membelah langit. Wang Lin tidak mundur. Tato banteng surgawi di wajahnya menutupi tubuhnya saat dia melayangkan pukulan. Pukulan ini mendarat di tombak bayangan hitam itu. Tabrakan itu menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat bergemuruh, Wang Lin perlahan menarik tangannya, tetapi bayangan hitam itu tiba-tiba runtuh. Orang tua yang duduk di sana menjadi pucat, tetapi dia mengatupkan giginya dan memukul dahinya. Dengan ini, dia mengorbankan kekuatan hidupnya dan bahkan lebih intens lagi, gas hitam keluar dari tubuhnya. Saat gas hitam menyebar, wajahnya menua dengan cepat, seolah baru saja keluar dari kuburnya. Gas hitam yang kuat berkumpul, dan tidak hanya menyebabkan bayangan hitam pulih, tetapi juga mengembun menjadi kuda perang. Kuda itu mendesis sambil membawa bayangan hitam dan menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin terhadap bayangan hitam menjadi lebih serius saat ia menyerangnya. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan membungkuk sedikit ke belakang sebelum dia mengayun ke belakang seolah-olah sedang melakukan headbutt.
Serangan banteng surgawi. Hal ini menyebabkan bayangan banteng surgawi raksasa muncul di belakang Wang Lin. Banteng itu mengeluarkan suara gemuruh dan kedua tanduknya yang besar bertabrakan dengan bayangan hitam. Gemuruh, 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 gemuruh. Bayangan hitam dan kuda perang di bawahnya runtuh seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan tersebut, langsung hancur. Banteng surgawi menembus bayangan hitam yang runtuh dan terbang langsung menuju guru kekaisaran Sang Xuandao. Semua ini tampak seperti suatu kebetulan. Saat banteng surgawi bergegas mendekat, guru kekaisaran tetap tenang. Tangan kanannya bergerak seolah sedang meramal, lalu menunjuk ke depan. Titik ini menyentuh banteng surgawi dan banteng surgawi bergetar hebat. Guru kekaisaran perlahan membuka mulutnya dan kemudian banteng surgawi menghilang. Nul adalah sejenis Grand Dao. Karena keberadaannya ada, maka ia akan menjadi sia-sia begitu ia hilang. Karena keberadaannya ada, maka keberadaannya tidak akan ada lagi jika hilang. Apa yang terjadi persis sama dengan kata-katanya. Murid Wang Lin menyusut dengan hebat. Pada saat itu, dia merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan dari guru kekaisaran. Ini adalah tingkat pencerahan yang sangat tinggi terhadap Dao. Banteng surgawi menghilang dan bayangan hitam yang diciptakan lelaki tua itu dengan mengorbankan kekuatan hidupnya juga menghilang. Dia tampak seperti sudah tua dan tersenyum pahit saat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi terbang kembali ke keluarganya. Kedua, guru kekaisaran tersenyum sambil berdiri di depan kuil Dao surgawi. Namun, setelah dia berbicara, dia mengerutkan kening. Bukan hanya dia, Wang Lin juga melihat ke kejauhan. Para kultivator di bawah semuanya memperhatikan tatapan mereka dan menoleh juga. Mereka semua mengerutkan kening. Huff, huff, kalian semua punya nyali. Acara meriah ini sedang berlangsung dan Anda tidak mengundang raja ini. Anda, apa aku masih ada di matamu? Merah kecil, hijau kecil, putih kecil, biru kecil, buka jalan bagi raja ini. Arai transfer di luar 9 pintu menyala dan kerumunan orang keluar. Orang yang memimpin orang-orang ini adalah seorang pemuda berkemeja bunga dan memegang kipas angin di tangannya. Wajahnya dipenuhi amarah dan dia melambaikan kipas, menyebabkan rambutnya berkibar dengan cepat. Di sampingnya, wajah Suli Guo pucat pasi, seolah-olah berada di sini saja sudah membuat wajahnya pucat. Pemuda berbaju hijau itu juga pucat, dan dia meraih pemuda berkemeja bunga itu. Dia berbicara dengan nada memohon. Ya, Rajaku, ini adalah istana kekaisaran. Istana kekaisaran dihitung sebagai apa? Aku adalah raja. Pemuda berkemeja bunga sangat tidak puas dengan pemuda berbaju hijau dan melemparkannya ke depan. Little Red, tunjukkan keagungan yang kamu tunjukkan saat kamu pergi ke Limansian. Kalau tidak, raja ini akan menghukummu. Pemuda berkemeja bunga berjalan ke depan dan menendang pantat Suli Guo. Suli Guo gemetar saat dia ditatap oleh puluhan ribu kultivator. Dia mengatupkan giginya dan berjalan ke depan seolah dia akan memberikan segalanya. Namun, dia segera batuk seteguk darah dan menahan pantatnya saat dia terjatuh. Dia mengejang beberapa kali dan kemudian tidak bergerak. Ah, apakah dia mati? Pria muda berkemeja bunga itu menatap kakinya dan bingung. Wang Lin berdiri di udara, menatap pemuda berkemeja bunga. Penampilannya telah berubah, tapi dia segera mengenalinya sebagai orang gila. Pemuda berkemeja bunga mengipasi dengan seluruh kekuatannya sambil mengitari tubuh Suli Guo yang tidak bergerak dan menendangnya beberapa kali lagi. Huff, pura-pura mati. Anda berani berpura-pura mati di hadapan raja ini. Biar ku beritahu padamu, raja ini pernah bertemu dengan pria yang berpura-pura mati sebelumnya.
Siapa dia? Dia merenung dalam waktu lama tapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia melupakan Suli Guo dan berjalan maju dengan langkah besar dengan ekspresi arogan. Semua kultivator yang melihatnya mengerutkan kening dan menghindarinya. Salam, Rajaku. Salam, Rajaku. Suara-suara ini bergema saat dia berjalan. Pemuda berkemeja bunga itu sangat bangga dan masih bergumam. Pemuda berkemeja bunga berhenti di depan lelaki tua yang menyerang Wang Lin. Matanya melebar dan dia segera mulai mengaum, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Mungkinkah kakakku sedang memilih selir? Hei, Pak Tua Luo, kenapa kamu terlihat jauh lebih tua? Kamu terlihat seperti dipukuli. Siapa yang berani menindas kakek bunga kecil keluargaku? Aku akan memberinya pelajaran. Pak Tua Luo, beritahu aku siapa yang memukulmu. Pemuda berkemeja bunga menyingsingkan lengan bajunya dan terus mengaum. Apakah itu dia? Itu pasti dia. Aku sudah tidak menyukainya. Dia jelas tua tapi berpura-pura muda. Itu pasti kamu. Aku akan mencekikmu. Pria muda berkemeja bunga menunjuk ke arah guru kekaisaran yang mengerutkan kening dan bergegas mendekat seolah dia akan mencekiknya. Melihat dia hendak bergegas, pemuda yang mengikuti pemuda ini meraih kaki pemuda itu. Raja, dia adalah guru kekaisaran. Tuan, ayo kita kembali. Wajah pemuda itu pucat, dan tidak peduli seberapa keras pemuda berkemeja bunga itu menggoyangkan kakinya, dia tidak melepaskannya. Dia menindas kakek bunga kecil, bagaimana aku bisa melepaskannya? Pelayan kecil, kamu tidak akan melepaskannya. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Pemuda berkemeja bunga dengan penuh semangat menyeret pemuda itu sambil memperlihatkan ekspresi garang. Sepertinya dia akan mencekik guru kekaisaran bagaimanapun caranya. Saat Wang Lin melihat orang gila di bawah, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia datang ke kota leluhur untuk melihat apakah teman lama ini masih mengenalinya. Dia memperhatikannya terus mengipasi sambil menyeret pemuda itu menuju guru kekaisaran. Suli Guo, yang terjatuh ke tanah, membuka matanya. Dia memandang pemuda berkemeja bunga di kejauhan tapi kemudian menutup matanya tanpa ragu-ragu. Dao Fei, saat pemuda berkemeja bunga sedang menyeret pemuda itu ke arah guru kekaisaran dan mengangkat tangannya untuk mencekik guru kekaisaran, suara tak berdaya kaisar langit bergema dari kuil Dao Surgawi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu memilih selir dan kamu tidak memberitahuku. Kamu keterlaluan. Pria muda berkemeja bunga itu dengan kejam menatap kaisar langit yang duduk di singgasana naga. Dao Fei, jangan membuat keributan. Hari ini adalah upacara pemberian gelar dermawan Anda. Mengapa kamu tidak menyapanya? Kata-kata kaisar langit mengandung kekuatan lembut yang mendorong orang gila itu beberapa ratus kaki dari guru kekaisaran. Dermawan. Pemuda berkemeja bunga itu terkejut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.